Evaluasi UX perlu dilakukan sesegera mungkin, sesering mungkin, dan berulang-ulang atau iteratif. Evaluasi dapat dilakukan ketika produk masih dalam bentuk konsep yang abstrak atau non-tangible. Pada tahap ini, evaluasi bertujuan untuk mengembangkan ide dan menentukan strategi desain yang tepat. Lalu, evaluasi dilakukan kembali ketika produk telah memiliki visual design yang tangible, mulai dari level low fidelity, medium fidelity, hingga high fidelity. Pada tahap ini, evaluasi bertujuan untuk mencari tahu permasalahan pada desain yang dibuat dan bagaimana cara memperbaikinya. Selama proses pengembangan produk, evaluasi juga dilakukan pada produk versi alpha juga beta. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk mengecek apakah produk sudah berjalan dan bekerja sebagaimana mestinya. Ketika produk telah dirilis, evaluasi dapat dilakukan sesaat setelah produk dirilis. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pengguna menerima produk yang dibuat dan bagaimana respon mereka terhadap produk. Evaluasi juga harus dilakukan secara berkala pada produk yang telah rilis. Pada tahap ini, evaluasi bertujuan untuk melihat dampak dari produk terhadap pengguna dan mencari tahu apakah terdapat perubahan kebutuhan atau perilaku pengguna setelah periode penggunaan jangka panjang. Abraham Maslow, seorang psikologi dari Amerika Serikat, mengajukan gagasan tentang hierarki kebutuhan psikologis pada manusia. Yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, seperti kebutuhan makan, minum, dan pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk dicintai dan rasa memiliki, seperti percintaan, persahabatan, dan keluarga. Yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan, pengakuan, status, dan reputasi. Yang paling puncak adalah kebutuhan aktualisasi diri, seperti kebutuhan untuk pengembangan diri dan pemenuhan ideologi. Diagram ini kemudian diadaptasi untuk menjelaskan hierarki kebutuhan desain. Hierarki yang paling dasar adalah fungsionalitas. Sebuah produk harus menyediakan fungsi sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah reliabilitas atau keandalan. Produk harus dapat diandalkan, stabil, dan konsisten dalam kondisi apapun. Yang ketiga adalah usability. Desain harus mudah digunakan dan dioperasikan oleh pengguna. Yang keempat adalah convenient atau kenyamanan. Selain mudah digunakan, desain harus membuat pengguna merasa nyaman sehingga ingin menggunakan lagi dan lagi. Yang kelima adalah pleasurable. Lebih dari sekedar nyaman, apakah produk akan diingat oleh pengguna, hingga pengguna akan membagikan pengalaman dan merekomendasikan produk pada orang-orang sekitarnya. Yang paling puncak adalah meaningful. Bagaimana produk tersebut dapat berdampak pada pengguna dan mengubah hidup mereka. Pengalaman pengguna mencakup keseluruhan aspek tersebut, mulai kebutuhan fungsional yang paling dasar hingga kebutuhan yang paling puncak. Model UX Honeycomb menjelaskan bahwa UX adalah persepsi dan respon pengguna terkait dengan yang pertama, useful. Pengguna merasa sistem bermanfaat dan menjawab kebutuhannya. Yang kedua, usable. Apakah sistem mudah digunakan? Yang ketiga, desirable. Apakah pengguna ingin menggunakan produk tersebut? Keempat, findable. Apakah informasi pada sistem mudah ditemukan? Kelima, accessible. Apakah dapat digunakan oleh pengguna disabilitas? Keenam, credible. Apakah sistem aman dan dapat dipercaya oleh pengguna? Serta yang ketujuh, valuable. Apakah sistem dapat memberikan nilai terhadap pengguna?
Evaluasi UX dapat dilakukan mulai penyusunan konsep, pembuatan desain visual, pengembangan produk awal, hingga setelah produk dirilis dan digunakan oleh pengguna dalam jangka panjang. Evaluasi UX dilakukan sejak tahap awal untuk menentukan permasalahan pada desain sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Evaluasi juga dilakukan berulang-ulang atau iteratif untuk menghasilkan desain yang terbaik. Evaluasi UX tidak hanya mencakup kemudahan penggunaan suatu produk. Evaluasi UX mencakup berbagai aspek mulai dari fungsionalitas, reliabilitas, usability, convenient, pleasurable, hingga meaningful. Evaluasi UX juga dapat mencakup aspek useful, usable, desirable, findable, accessible, credible, dan valuable.